Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah sistem informasi yang telah kami rancang, yaitu sebuah sistem informasi pemrosesan barang pada CV Neo Pratama, di mana sistem ini guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Oke guys, sebelum kami menjelaskan sistem informasi pemrosesan barang pada CV Neo Pratama, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan beberapa anggota kami dalam pembuatan sistem ini. Perkenalkan, nama saya Denis Yusri Yuanda dengan nomor BP 210109-2013. Hai, perkenalkan saya Ani Rizky Ramadhani dengan nomor BP 2101092037. Hai, perkenalkan nama saya Abdul Hani dengan nomor BP 2101092033. Saya Lutfi Vision dengan nomor BP 20011092052. Langsung saja, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem yang sudah kami rancang. Nah, sistem ini memiliki 4 tabel atau menggunakan 4 tabel untuk menyimpan data. Nah, yaitu ada tabel barang, tabel user, tabel alat, dan tabel karyawan. Nah, kita bahas untuk tabel barang itu sendiri. Di sini tabel barang ini menyimpan data untuk barang yang sedang kita proses atau barang yang sedang kita servis. Nah, bisa kita lihat ini terdiri dari beberapa field. Yang pertama itu nama barang, jumlah barang, deskripsi, dan status. Nah, nanti kita bisa melihat bagaimana status pemrosesan dari barang ini. Apakah sudah selesai atau masih dalam proses. Nah, di sini kita bisa melakukan penambahan data. Kita bisa create new. Contohnya keyboard. Jumlahnya yaitu 12. Deskripsinya menjelaskan keyboard ini diservis untuk apa. Nah, untuk contoh kali ini kita gunakan contoh pembersihan atau cleaning. Dan kita bisa menginputkan statusnya masih dalam proses. Lalu kita save. Nah, maka data tersebut akan tersimpan pada tabel barang ini. Nah, bisa kita lihat di sini data yang baru kita tambahkan. Nah, pada sistem ini kita juga dapat melakukan pengeditan apabila ada kesalahan atau ingin mengatur ulang data tersebut. Mari kita edit data keyboard. Misalnya kita ingin mengganti jumlah barang menjadi 20. Lalu kita save. Maka jumlah barangnya sudah terganti. Di sini kita juga bisa melihat details dari data tersebut. Nah, ini merupakan tampilan detailnya. Nama barang, jumlah barang, deskripsi, dan status pemrosesannya. Kita back to list, kita kembali lagi, dan di sini kita juga bisa melakukan delete data atau menghapus data. Kita delete. Oke, di sini ada make sure untuk apakah yakin untuk menghapus data. Kita delete. Maka data tersebut sudah terhapus. Baik. Nah, selanjutnya yaitu tabel user. Nah, tabel user ini menyimpan data user atau pengguna yang login ke dalam sistem yang sudah kita buat. Nah, di sini contohnya sudah ada 2 user. Kita lihat pada tabel user ini, kita juga bisa menambahkan user secara manual. Kita create new. Misalnya namanya Denis Yusri dengan email denis@gmail.com. Lalu kita create. Maka data tersebut akan tersimpan pada tabel user. Nah, di sini kita juga bisa melihat details dari user tersebut. Ada nama dan email. Selanjutnya, kita dapat melakukan pengeditan. Misalnya kita ingin mengganti nama emailnya menjadi Denis03. Lalu kita save. Maka data tersebut sudah terganti dan kita juga bisa mendelete data atau menghapus data. Misalnya kita menghapus data dari Abdul Hanif. Oke, delete. Maka
tersebut sudah terhapus. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita lihat ada tabel alat. Di tabel alat ini kita berguna untuk melihat berbagai barang-barang yang ada di inventaris toko kita ini. Jika ingin menambahkan, kita bisa pilih create new. Contohnya nama alat adalah LJ45. Stoknya anggap saja 50. Lalu harganya 2.500. Distributornya dari PT Indo RJ. Tanggalnya 1 Januari 2024. Lalu kita save create. Nampak di sini sudah tertera di tabelnya. Lalu jika kita ingin lihat detail bisa kita lihat. Di sini tertera detail kita, ada nama alat, stok, harga, distributor, dan tanggal yang sudah kita isikan tadi. Lalu kembali dulu. Jika ingin kita edit, bisa pilih edit. Edit ini kita misal ingin berubah stok dari 50 menjadi 100. Lalu save lagi. Tapi jika kita ingin menghapus, bisa kita tekan delete. Setelah di delete, nampak sudah tidak ada lagi di tabel kita. Lalu selanjutnya saya akan lanjutkan di tabel karyawan. Di tabel karyawan ini tertera nama-nama karyawan yang ada di toko kita. Jika ingin menambahkan karyawan baru, kita bisa create new lagi. Contohnya adalah David. Jabatannya kerja magang. Alamatnya bisa di Padang. Emailnya @david@mail.com. Lalu create. Jika kita ingin detail, bisa lihat detailnya juga. Tertera di sini nama, jabatan, alamat, dan email dari David tadi. Lalu kembali. Lalu jika ingin mengedit, kita bisa mengeditnya lagi. Contohnya dari Padang menjadi Bukit Tinggi. Lalu kita save lagi. Kita jika ingin menghapusnya, tinggal tekan delete. Dan seperti yang terlihat sudah tidak ada David lagi. Sekian presentasi penjelasan mengenai sistem informasi pemrosesan barang pada CV Neo Pratama yang telah kami rancang. Semoga sistem ini dapat berguna dan dapat dipergunakan oleh perusahaan terkait dengan sebaik mungkin. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.